Namo Buddhaya. Kembali lagi dengan Teacher Nina. Apa kabarnya Anandaku sekalian? Teacher harap Ananda semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar dari tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, dan pembelajaran yang ke-6. Sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dengan membaca teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, siswa mampu menilai unsur-unsur cerita, baik tokoh, konflik, pesan moral, menggunakan pendapat pribadi dengan cepat dan tepat. Yang kedua adalah setelah membaca teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, siswa mampu menyajikan pendapat pribadi tentang unsur-unsur cerita yaitu tokoh, konflik, dan pesan moral dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, siswa mampu menganalisis sikap tokoh-tokoh dalam cerita dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara tepat. Dan yang keempat, setelah membaca teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang sikap tokoh-tokoh dalam cerita dan mengaitkannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan tepat. Tahukah kamu bahwa kejujuran merupakan hal penting dalam setiap pekerjaan? Ya, kejujuran itu sangatlah penting dalam setiap apapun yang kita lakukan. Seperti pada cerita tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, yang telah Ananda pelajari dan Ananda bahas pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang baca kembali teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur tersebut agar kita tahu mengapa dalam setiap pekerjaan itu yang sangat diperlukan adalah kejujuran dan mengapa kejujuran itu sangat penting. Untuk itu, simaklah cerita tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur berikut ini. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangku aku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan, ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu. Protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. "Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu," pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. "Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin," rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin.
Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. "Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku, korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa," kata Gugut. "Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti, kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun." Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengar percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Setelah teacher membacakan cerita tentang pemimpin idola dan pemimpin yang jujur, maka pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari unsur-unsur intrinsik yang ada dalam suatu cerita. Unsur intrinsik itu adalah penokohan, tokoh, amanat atau pesan moral, dan watak. Nah, pada cerita tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, tokohnya adalah Ida dan Gugut. Nah, Ida ini adalah anak yang cerdas, sederhana, dan jujur, sehingga dia patut dijadikan teladan di sekolah. Kemudian, Gugut adalah anak yang malas belajar dan tidak jujur ketika ulangan. Sikap Gugut pada cerita di atas tidak patut untuk ditiru. Lalu, konflik yang terjadi di dalam sebuah cerita tersebut adalah ketika melaksanakan ulangan di sekolah, kita harus berlaku jujur, walaupun menolong dengan memberikan jawaban kita kepada yang lain, tindakan tersebut adalah salah. Karena ketika ulangan kita tidak boleh memberikan jawaban kita kepada teman. Kemudian, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita pemimpin idola pemimpin yang jujur tersebut adalah kejujuran itu harus dibiasakan sejak dini, sehingga dengan berlaku jujur dari kecil, kelak ketika kita dewasa tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi. Nah, ketidakjujuran akan merugikan diri sendiri, bahkan orang lain. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Teacher harap Ananda semua paham dan mengerti materi yang teacher sampaikan. Dan jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya, kids.